pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan. Makanya kita dituntut Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan nikmat kita balas dengan bersyukur. Karena kita bersyukur untuk diri kita sendiri. Anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Sulaiman. Ustaz sampaikan dari awal, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ada beberapa hal yang ingin kita capai. Yang pertama, kita mengetahui siapa Nabi Sulaiman itu. Yang kedua, bagaimana sifat-sifat teladan yang perlu kita tiru dari Nabi Sulaiman. Jadi nanti sebentar kita catat sifat-sifat teladan yang ada pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kemudian mengetahui apa keberhasilan, kesuksesan dalam dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak soleh dan soleha, sebelum itu supaya lebih berkah lagi pertemuan kita, mari kita buka dengan sama-sama membaca doa belajar yang akan dipimpin oleh Ananda Bilal. Silakan. Sebelumnya kita sudah mendengar kisah-kisah Nabi yang lainnya. Hari ini kita lebih spesifik lagi membahas tentang siapa gerangan Nabi Sulaiman alaihissalam itu. Untuk lebih jelasnya ada pengantar dari Ustaz yang perlu kalian dengarkan dan perhatikan. Yang pertama, bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah dia seorang raja. Dia menjadi raja ini karena mewarisi ayahnya. Dari ayah Nabi Sulaiman itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Siapa nama ayahnya? Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud alaihissalam. Dan karena dia nabi, maka Allah berikan dia kelebihan atau yang disebut dengan mukjizat. Apa mukjizatnya? Dapat memerintah kepada apa? Bukan hanya kepada bawahannya, manusia lagi. kepada rakyatnya. Hewan, apa lagi hewannya? Ya, termasuk bangsa jin. Dan juga angin. Dia bisa perintahkan angin yang berhembus. Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang menganugerahai kelebihan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah dia memiliki kekayaan sampai sekarang tidak ada yang menandingi kekayaannya. Kemudian memerintah bangsa jin. Makanya dia perintahkan itu bangsa jin untuk membangun benteng, kemudian membangun istana. Bahkan dalam akhir hayatnya itu dikisahkan Nabi Sulaiman itu ketika dia meninggal tidak ada yang tahu. Bangsa jin terus bekerja. Nanti ada seekor rayap yang memakan tongkatnya dan tersungkur jatuh. Barulah prajurit kaget, ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Nabi Sulaiman di sini nama lengkapnya Sulaiman bin Daud bin Isya bin Kuwait bin Abir bin Salmun bin Naksul bin Wanadab bin bin Hasrul bin Harith bin Yahuda bin Ibrahim. Sulaiman adalah putra Nabi banyak sekali namanya. Ada yang hafal? Sama, hafal. Makanya sengaja kita tampilkan kenapa jasa namanya. Ini menunjukkan silsilah Nabi Sulaiman. Ternyata dia itu adalah keturunan dari Nabi yang sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang sudah pernah Ustaz sampaikan sebelumnya bahwa Nabi Ibrahim ternyata bapaknya
sebelum kita masuk materi inti, yaitu menonton video, ini ada sedikit kesimpulan. Yang pertama, ternyata kisah Nabi Sulaiman itu kalau kita lihat Al-Quran, dia diabadikan dalam Al-Quran surah An-Naml. Apa artinya itu? Ada yang tahu? Semut. Yang kedua, ini pelajaran berikutnya, Nabi Sulaiman tadi sudah memerintahkan manusia, hewan, angin dan jin. Kemudian dapat mengikat jin-jin kafir dari kepada jin-jin yang bandel, yang mengajak kepada kesesatan, yang mengganggu dakwah. Nabi Sulaiman bisa ikat. Akhirnya mereka tidak bisa bebas bergerak. Kemudian Nabi Sulaiman walaupun dia diberikan kekayaan, tapi dia tetap rendah hati, tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan melihat lebih detail kisah Nabi Sulaiman. Inilah menjadi inti dari pelajaran kita, yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba, atau yang disebut dengan Ratu Balqis. Silakan menonton. Saksikan ada pertanyaan sebentar. Surat An-Naml ayat 9 dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Saba, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tepi. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan sampai mereka di rentai yang banyak semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang agar kalian dapat mencapai Nabi Sulaiman. Dan ayo, cepat lari. Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian mereka menunggu semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini? Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi hudhud terbang bersama kita. Namun sekarang dia hamba tertinggal dari rombongan, terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Sabah. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Namun sayangnya, hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkataanmu ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku, bukan? Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu? Nabi Sulaiman berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung hudhud. Kemudian beliau menulis sebuah surat. Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Sabah dan bawalah surat ini. Jatuhkan tepat di depan ratu kerajaan Sabah, lalu bersembunyilah untuk mengintai keadaan. Aku tunggu laporan dari di sana. Siap laksanakan perintah. Terbanglah burung hudhud ke negeri Sabah dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Sabah, burung hudhud terbang ke dalam istana
dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balkis. Sebuah surat? Dari siapa ini? Sebelum pergi, burung hudhud memberi hormat kepada Ratu. Ratu Balkis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti hudhud. Sepertinya surat yang dibawa burung itu dari arah yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balkis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa Ratu dan rakyat negeri Sabak menyembah matahari. Sebagai utusan aku Nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segera bertobat, semoga akan berdoakan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Sabak. Selesai membaca surat itu, Ratu Balkis mengumpulkan para penasihat kerajaan. Wahai para penasihatku, aku mendapatkan surat dari Raja Pertama Sulaiman. Bacaan surat ini dan katakan kepada kalian. Ratu Balkis memberikan surat dari Raja Sulaiman kepada para penasihatnya. Setelah membaca surat, raut wajah mereka tampak merah. Jadi, apa pendapat kalian mengenai isi surat ini? Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang. Kita jangan mau tunduk padanya. Jika kita tidak mau menuruti permintaannya, pasti dia akan memarahi kerajaan Sabak. Namun jangan khawatir, wahai Ratu. Pasukan kita siap jika harus berperang melawannya. Jangan dapat mendengar, beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Manusia, jin, dan bangsa guru tunduk kepadanya. Semua keputusan kami serahkan kepadamu, wahai Ratu Balkis. Ratu Balkis mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. Wahai penasihat, aku ada ide. Besok aku akan mengirimkan hadiah undangan dan barang untuk Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya. Siapa tahu beliau berpikiran. Keesokan harinya, utusan Ratu Balkis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampainya, para utusan Ratu Balkis di hadapan Raja Sulaiman. Aku tidak perlu semua hadiah-hadiah ini. Apa yang Allah SWT berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pulanglah kalian, katakan kepada Ratu Balkis, apabila dia berbakat Sabak tidak mau menyembah Allah, maka aku dan bala tentaraku akan melanjutkan kalian. Baik, wahai Raja Sulaiman, akan sampaikan kepada Ratu kami. kedua utusan itu pulang ke negaranya dengan perasaan sedih dan takut. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi dan pesan dari Raja Sulaiman. Kemudian, Ratu Balkis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Jika mereka berperang, jelas pasukannya akan kalah telak. Wahai para penasihatku, siapkan pengawal untukku. Aku harus turun tangan sebentar ini untuk menemui Raja Sulaiman. Siap, wahai Ratu. Tak jauh dari sana, tampak burung hudhud mendengar percakapan mereka. Ia segera terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman mendapat laporan dari burung hudhud dan segera menyiapkan sebuah rencana untuk menyambut Ratu Balkis. Wahai para penasihat kerajaanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis ke depanku? Anda bisa melakukannya, wahai Raja Sulaiman. Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Sebelum engkau berdiri dari gunung, singgasana Ratu Balkis akan hamba bawa ke sini. Wahai Raja Sulaiman, hamba bisa melakukannya sebelum kamu kecil. Lakukanlah. Seketika juga singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Inilah karunia dari Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau malu dari nikmatnya? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 40.
Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Ubahlah sedikit bagian dari singgasana ini. Kita akan melihat apakah ubah masing-masing mengalami atau tidak. Satu lagi, ubah dari sana ini berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Akan kami laksanakan, wahai Raja Sulaiman. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan di istana. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah singgasana. Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balkis. Silakan duduk terlebih dahulu. Ratu Balkis duduk di singgasana. Lalu ia pun merasa ada yang aneh. Seperti ini kan singgasanamu? Iya, ini sudah persis dengan yang aku miliki. Tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku lihat singgasanaku masih ada pada tempatnya. Aha, aku sudah banyak mengetahui tentang kehebatanmu. Wahai Nabi Sulaiman. Masuklah ke dalam istana dulu, wahai Ratu. Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi keindahan istana Raja Sulaiman. Lalu pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu ia mengangkat sedikit jubahnya. Wahai Ratu, tidak usah khawatir jubahmu akan basah. Itu hanya lantai terbuat dari batu berlapiskan kaca. Ah, benar juga. Wah, semua ini indah sekali. Ratu Balkis benar-benar terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. Sesungguhnya, semua yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan pencipta alam semesta. Ya Allah SWT. Ya Allah, sungguh selama ini hamba telah berbuat zalim. Maafkan hamba. Mulai saat ini hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Demikianlah akhir kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, di antaranya, pertama, hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang dimiliki, seperti sikap yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Kedua, bersikaplah lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Dan ketiga, hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah dengan cara mengingatnya. Karena semua yang diberikan Allah kepada kita adalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Wallahu a'lam. Itulah tadi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu siapa? Ustaz akan berikan tugas untuk tahu bagaimana tanggapan kalian atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebentar akan kita lihat terkait dengan kisah tadi. Ini untuk mengetahui pemahaman kita dari kisah tadi. Selanjutnya, sebelum kita lanjut, ada yang bertanyakan? Ayo, silakan Zaki. Jelaskan. Baik, selanjutnya perhatikan. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tulis Ustaz. Ustaz ditulis. Ya, lihat catatan. Hah? Nggak usah ditulis. Gak usah ditulis. Yang pertama, dari kelompok sini, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Daud. Nabi Daud. Nabi Daud Salam. Perempuan. Yang kedua, burung yang membawa pesan kepada Nabi Sulaiman adalah Nabi Hud. yang burung Hud. Yang ketiga, pasukan Nabi Sulaiman terdiri dari bangsa Hewan. jin. Burung yang apa lagi? Dan
Kelompok 4. Nama yang menyembah matahari adalah Ratu Balqis. Sekarang untuk pertanyaan nomor 5, masing-masing menyebutkan satu saja. Kita bagi sifat teladan yang perlu kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman. Rendah hati, bersyukur. Sebelah sini. Bagaimana ketika dia berapa dengan santai tadi? Lemah lembut. Kemudian walaupun dia kaya tetap rendah hati. Banyak sekali pelajarannya. Jadi kalau kita diberikan nikmat dari Allah, maka kita jangan sombong. Belajarlah dari Nabi Sulaiman. Dia kaya, punya pasukan yang terdiri dari jin, manusia, bahkan bangsa hewan. Tetapi dia tetap rendah hati. Kemudian juga bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Yang terpenting adalah dia tetap lemah lembut. Baik, anak soleh dan soleha, untuk tugasnya nanti sebentar Ustaz tuliskan habis ini. Sekarang perhatikan, ada yang menulis tabung ini. Inilah yang kemudian kalian isi. Yang pertama, nama. Jelas tadi sudah disebutkannya, nama ayahnya siapa. Kemudian sifatnya bagaimana? Apa mukjizatnya? Itu tadi sudah ada. Kemudian bagaimana kesuksesan dalam dakwahnya? Bagaimana endingnya tadi ketika dia mengajak Ratu Balqis? Yang ketika Ratu Balqis berkunjung ke sananya, apakah dia tetap menyembah matahari atau sudah pasrah kepada Tuhan Nabi Sulaiman, berserah diri kepada Tuhan Nabi Sulaiman? Itulah yang kalian akan jawab. Dan insyaallah kita akan kumpul pada pertemuan Rabu depan. Demikian materi ini, dan mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya doa satu majelis.